Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia dari Farmasi 2B Angkatan 2020 Universitas Perjuangan dengan NIM 20040010043. Kali ini saya akan mempresentasikan bahasan mengenai salap dan suppositoria. Sebelum saya membahas tentang salap dan suppositoria, saya akan membahas tentang prinsip bentuk sediaan. Bentuk sediaan dalam obat itu ada 3 macam. Yang pertama, solid, semi-solid, dan larutan. Solid merupakan bentuk sediaan obat yang memiliki wujud padat, kering, mengandung satu atau lebih obat aktif yang bercampur homogen. Semi-solid merupakan bentuk sediaan dengan konsistensi setengah padat yang mengandung satu atau lebih zat obat yang bercampur homogen. Sedangkan larutan adalah sediaan dalam bentuk cair yang terdiri dari gabungan satu atau lebih zat kimia yang terdispersi ke dalam pelarut. Di sini saya akan membahas definisi tentang salep. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Basis salep. Basis salep yang digunakan sebagai pembawa dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu basis salep senyawa hidrokarbon antara lain vaselin album, vaselin flavum, parafin cair, parafin padat. Yang kedua ada basis salep serap antara lain adepslanae, unguenta simplex, dan hidrofilik vetrolarum. Yang ketiga ada basis salep yang dapat dicuci air, dan yang keempat basis salep yang larut dalam air antara lain PGA dan ciagakan. Kelebihan dan kekurangan pada salep. Kelebihan dapat diatur dalam selanjutnya kelebihan dan kekurangan pada salep. Yang pertama, kelebihan dapat diatur daya penetrasi dengan memodifikasi basisnya. Kedua, kontak dengan sediaan dengan kulit lebih lama. Ketiga, lebih sedikit mengandung air sehingga sulit ditumbuhi bakteri. Dan yang terakhir, lebih mudah digunakan tanpa alat bantu. Sedangkan kekurangan pada salep yang pertama, terjadi tengi terutama untuk sediaan dengan basis lemak tak jenuh. Yang kedua, terbentuk kristal atau keluarnya fase padat dan basisnya. Yang terakhir, terjadinya perubahan warna. Cara pembuatan salep. Yang pertama, zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan rendah, campora, mentol, penol, timol, gualikol. Jika tidak ada peraturan lain, bahan-bahan yang larut dalam air dilarutkan terlebih dahulu dalam air, asalkan jumlah air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep dan jumlah air yang dipakai dikurangkan dari basis salepnya. Bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukan terlebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayak nomor 60. Campuran salep yang dibuat dengan cara dicairkan harus digerus sampai dingin. Bahan-bahan yang ikut dilebur, penimbangannya harus dilebihkan 10-20% untuk mencegah kekurangan bobotnya. Di sini ada contoh etiket untuk salep menggunakan etiket berwarna biru, dan pada keterangannya ada tulisan untuk pemakaian luar atau obat luar. Yang kedua adalah suppositoria. Pengertian dari suppositoria itu sendiri yaitu sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vaginal, atau uretra, umumnya meleleh, melunak, atau melarut dalam suhu tubuh. Basis suppositoria. Yang pertama ada basis lemak, yaitu oleum kakao atau lemak coklat. Yang kedua, basis yang dapat bercampur atau larut dalam air, yaitu gliserin gelatin dan polietilenglikol atau PEG. Yang ketiga, bahan dasar lain, yaitu pembentuk emulsi minyak dalam air, misalnya campuran twin 61-85% dengan gliserin lauret 15%. Kelebihan dan kekurangan suppositoria. Kelebihan yang pertama yaitu dapat menghindari iritasi lambung, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Obat dapat masuk langsung ke dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat. Yang terakhir yaitu baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Sedangkan kekurangan pada suppositoria yaitu daerah absorpsinya lebih kecil, absorpsi hanya melalui difusi pasif, pemakaian kurang praktis, dan yang terakhir tidak dapat digunakan untuk zat yang rusak pada pH rektum. Cara pembuatan suppositoria yaitu
Pembuatan suppositoria dan ovula secara umum yaitu bahan dasar suppositoria yang digunakan dipilih agar meleleh pada suhu tubuh atau dapat larut dalam bahan dasar. Jika perlu dipanaskan. Adapun cara pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama, mencetak hasil leburan cetakan suppositoria. Yang kedua, kompresi untuk obat yang tidak tahan panas, tidak larut dalam basis. Yang ketiga, digulung dibentuk dengan tangan. Ini adalah penggunaan etiket untuk suppositoria menggunakan etiket berwarna biru. Ada tulisan obat luar. Perbedaan salep dan suppositoria. Pada salep bentuk sediaannya semi-solid sedangkan suppositoria solid. Dalam basis sediaan, salep menggunakan senyawa karbon, basis serat, basis yang dapat dicuci air, dan yang larut dalam air. Sedangkan suppositoria menggunakan basis lemak yang dapat bercampur dengan air dan basis lainnya. Pada penggunaannya, salep itu secara topikal, sedangkan suppositoria dimasukkan ke dalam anus atau uretra. Pada pembuatan sediaannya, pada salep dilakukan dengan tangan, sedangkan suppositoria dengan tangan, dengan alat bukan mesin, dengan mesin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.